Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nice yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nice ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak rencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nice dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan Nice atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Peristiwa ini adalah bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara demi mempertahankan kemerdekaannya serta menolak provokasi tentara Belanda. Bentuk perlawanan mereka ditunjukkan dengan cara merabik bendera Belanda yang awalnya berwarna merah putih biru menjadi merah putih. Bendera tersebut kemudian dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Peristiwa merah putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Tling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa merah putih 14 Februari 1946 adalah fakta sejarah yang paling sering dilupakan dan dikecilkan. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Nice Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nice. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu atau film. Perundingan Linggarjati dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Mohroem, Mr. Susantoti, dan Dr. Akagani. Pihak Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poel. Hasil perundingan Linggarjati meliputi 1. Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. 2. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Komisi 3 Negara. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi 3 Negara atau KTN. Beranggotakan 3 negara, yaitu Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Perjanjian Renville. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi 3 Negara atau KTN. Beranggotakan 3 negara yaitu Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham. Pihak Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Komisi 3 negara juga hadir sebagai penengah dalam penyelesaian Indonesia dan Belanda. Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. 2. Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah
yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. 3. Pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mock dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Masa sebelum kebangkitan nasional. Sultan Ageng Tricayasa memiliki nama asli Abdul Fathir, lahir tahun 1631, Sultan ke-6 Banten. Perannya menolak kerjasama dengan VOC dan berusaha menghalangi aktivitas ekonomi VOC di Banten. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli Melebosi Daengkrang Bonto Magape, lahir tahun 1631. Perannya melakukan perlawanan kapal dan awak VOC yang beraktivitas di perairan Goa. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matules, lahir di Ambon tahun 1783. Perannya mendeklamasikan proklamasi Haria yang intinya rakyat Maluku akan terus berperang dengan Belanda. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Raden Mas Antowirjo, lahir 11 November 1785. Perannya menghalangi Belanda untuk menguasai pemerintah di Keraton dan tanah-tanah rakyat. Iman Bonjol memiliki nama asli Peto Syarif, lahir 1772 di Kampung Tanjung Bunga, Sumatera Barat. Perannya memimpin penyerangan terhadap Belanda. Pangeran Antasari lahir tahun 1809. Perannya pada 28 April 1859 memimpin penyerbuan Benteng Pangaron. Gusti Ketut Jalanti. Perannya mempertahankan Bali dari serangan pasukan Belanda dari tahun 1848 sampai 1849. Raja Sisinga Maharaja. Perannya kepala adat dan pemimpin agama di Tanah Batak. Cut Nyak Den lahir tahun 1850. Perannya memimpin penyerangan terhadap pos-pos Belanda di pedalaman. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah perintis Pers Nasional Indonesia dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia. Ia juga dianggap sebagai orang yang paling berjasa atas bangkitnya pergerakan kaum terdidik di Indonesia. Meskipun lahir di daerah Blora, Jawa Tengah, namun Tirto lebih lama tinggal di wilayah Bandung, Jawa Barat. Mengenyam pendidikan di sekolah HBS Belanda dan meneruskan studi sebagai mahasiswa kedokteran di Sofia, Batavia. Cokroaminoto adalah salah satu tokoh penting pahlawan pergerakan nasional yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Desa Bukur, Madiun, Jawa Timur. Dia adalah ketua dari Syarikat Islam di Surabaya. Dia mulai bergabung dengan Syarikat Islam sejak bulan Mei 1912. Sebelum menjabat sebagai ketua SI, dia bekerja sebagai teknisi di pabrik gula Rogo Jampi. Selain sebagai pimpinan SI, dia dianggap guru yang patut diteladani. Ajaran dan didikannya terhadap muridnya melahirkan beberapa tokoh nasional lain, seperti Kartosuwiryo dan Soekarno. Dr. Sutomo adalah sosok penting di balik Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Sutomo dikenal sebagai pendiri organisasi Budi Utomo yang sangat berperan pada masa kebangkitan nasional. Sutomo memiliki nama asli Subroto. Ini lahir di Desa Ngepe, Trenggalek, Jawa Timur, tanggal 30 Juli tahun 1888. Kiai Haji Samanhudi adalah salah satu tokoh yang terkenal sebagai pejuang dan pendiri Syarikat Dagang Islam. Ia lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1868. Masyarakat sekitarnya sering memanggilnya dengan panggilan Kiai Haji Samanhudi. Samanhudi menjabat sebagai ketua organisasi Syarikat Dagang Islam yang berubah menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September 1912 sampai 1914. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama panggilan Raden Mas Swerwardi Sejarningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dalam keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat.
Selain menjadi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, ia juga seorang kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi tercatat sebagai seorang politikus, wartawan, aktivis, dan penulis yang mengecam penindasan Belanda terhadap pribumi. Masa proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan. 1. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Peran 1. Terlibat dalam beberapa organisasi seperti Trikorodormo, Partai Nasional Indonesia, dan Partindo. B. Menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. C. Menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. 2. Muhammad Hatta lahir di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Perannya 1. Terlibat dalam beberapa organisasi seperti Zong Sumatran Bond dan Perhimpunan Indonesia. 2. Menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. 3. Proklamator Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 3. Sultan Syahrir lahir di Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Perannya 1. Menjadi anggota Partai Nasional Indonesia. 2. Menjadi penasehat Soekarno. 3. Membentuk Partai Sosialis Indonesia. Dan Sultan Syahrir meninggal di Swiss pada 9 April 1966.